Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabella Roselia, nomor absen 31. Di sini saya akan melakukan praktikum gerak vertikal ke atas. Tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Untuk membandingkan kecepatan awal antara bola kecil dan bola besar. 2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan bola tersebut. Pernahkah kalian melemparkan suatu benda ke arah atas secara vertikal? Jika kalian pernah melakukannya, berarti kalian telah memberikan gaya dorong yang membuat benda yang kalian lempar tersebut mengalami kecepatan F0 sehingga bergerak ke atas. Perhatikan gambar di samping. Di dalam fisika, gerak benda pada contoh di samping dinamakan gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas atau GFA merupakan salah satu jenis gerak lurus berubah beraturan sama seperti gerak tutup bebas dan gerak vertikal ke bawah. Sesuai dengan namanya, gerak vertikal ke atas merupakan gerak suatu benda yang bergerak dari titik terendah menuju titik tertinggi. Percepatan benda pada gerak vertikal ke atas juga dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi sama seperti gerak tutup bebas. Tetapi karena arah gerak benda yang ber-GFA adalah ke atas, sedangkan percepatan gravitasi arahnya ke bawah, maka benda mengalami perlambatan sebesar percepatan gravitasi, yaitu min 9,8 meter per second kuadrat. Jadi dapat disimpulkan, gerak vertikal ke atas atau GFA adalah gerak lurus berubah beraturan dalam arah vertikal bawah ke atas dengan kecepatan awal tertentu, serta mengalami perlambatan sebesar percepatan gravitasi bumi. Pada gerak vertikal ke atas, konsep dasar yang harus kita ketahui adalah kecepatan benda di titik tertinggi adalah 0. Dengan kata lain, ketika benda mencapai ketinggian maksimum, benda akan diam sesaat sebelum akhirnya jatuh kembali. Ciri-ciri gerak vertikal ke atas. 1. Benda bergerak dari bawah ke atas dengan permukaan tanah sebagai titik acuannya. 2. Lintasan gerak benda berupa garis lurus vertikal. 3. Perpindahan benda terjadi pada sembunyi atau arah vertikal. 4. Memiliki kecepatan awal. 5. Kecepatan benda semakin lama semakin menurun secara teratur. 6. Kecepatan benda pada titik tertinggi atau ketinggian maksimum sama dengan 0. 7. Benda mengalami perlambatan. Alat yang dibutuhkan yaitu bola kecil, bola besar, timbangan digital, meteran, dan timer. Langkah-langkah. 1. Siapkan bola. 2. Hitung masing-masing massa bola. 3. Lemparkan bola secara vertikal ke atas dan nyalakan timer secara bersamaan. 4. Perhatikan bola saat dilempar ke atas. 5. Pada saat bola di atas, matikan timer dan lihat waktu yang dibutuhkan. 6. Lalu hitung kecepatan bola. Di sini saya menggunakan ketinggian 1 meter dan 1,5 meter. Pada bola kecil, percobaan ke-1 membutuhkan waktu 0,50 detik untuk mencapai ketinggian 1 meter, dan percobaan kedua membutuhkan waktu 0,44 detik untuk mencapai ketinggian 1,5 meter. Pada bola besar, percobaan pertama membutuhkan waktu 0,40 detik untuk mencapai ketinggian 1 meter, dan percobaan kedua membutuhkan waktu 0,44 detik untuk mencapai ketinggian 1,5 meter. Bola kecil percobaan pertama dengan tinggi 1 meter membutuhkan waktu 0,50 detik dan kecepatan awalnya 4,5 meter per second. Bola kecil pada percobaan kedua dengan tinggi 1,5 meter membutuhkan waktu 0,44 detik dan kecepatan awalnya 5,6 meter per second.
Bola besar pada percobaan pertama dengan tinggi 1 meter membutuhkan waktu 0,40 detik dan kecepatan awalnya 2,8 meter per second. Bola besar percobaan kedua dengan tinggi 1,5 meter membutuhkan waktu 0,44 detik dan kecepatan awalnya 5,6 meter per second. Bagaimana sih cara mencari F0? Yuk simak penjelasan berikut. Percobaan ke-1. H sama dengan F0 kali T min setengah kali G kali T kuadrat. 1 sama dengan F0 kali 0,50 min setengah kali 10 kali 0,50 kuadrat. 1 sama dengan F0 kali 0,50 min setengah kali 10 dikali 0,25. 1 sama dengan F0 kali 0,50 min 1,25. 1 tambah 1,25 sama dengan F0 kali 0,50. 2,25 sama dengan F0 dikali 0,50. 4,5 meter per second sama dengan F0. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1. Pada percobaan ke-1, kecepatan bola kecil lebih besar daripada bola besar. Sedangkan pada percobaan kedua, kecepatan bola kecil sama dengan kecepatan bola besar. 2. Faktor yang mempengaruhi kecepatan bola tersebut yaitu massa, gaya, dan dorongan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.